Niki rungokno tenan kula terangno masalah nasab ya. Terus nasab sing diharamno kawin niku 7 nggih, nasab sing diharamno kawin pinten? 7. Niku hurrimat alaikum napa ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Niki penting kula aturaken nggih. Jenengan rasa sensitif. Pokoke masalah hukum iku cocok ra cocok ra usah napa sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Nggih kula balen terjadi ikhtilatil ansab, percampuran apa nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena nopo nasab. Ini ku ibu, dia ibu, dulur ummahatukum terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka nopo ibu, terus ponaan ya anaknya dulur lanang, lan anaknya dulur nopo wedok. Niku sing haram karena nasab. Sebab niku ikhtilaf. Yen wae di rumah, riyen Rasulullah nu dia anak angkat dene Zaid. Sampai wong darani Zaid bin Muhammad. Mboten Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piyambak dibatalno. Wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Dipaksa. Nggih, wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Ora oleh muni Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat lewat Allah langsung ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallahi. Wong kudu disebut nganggo jenenge bapake. Iku nak kepengin adil cara apa? Tiang adopsi itu mesti nglahirno sombong. Kula pun bolak-balik wingi kula ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center nggih bilang. Adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih to nggih, misale anake Ruhin tak pek anak angkat aku. Kan keren bin Gus Bak dibang bin Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya seneng jenengan sinten, kula putrine Gus Bak. Kan gak siap di bapak keriting, gak jelas. Ning dalan-dalan ya wis ngono kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. 2 terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Ruhin melok kula terus kuliah. Jebule pacaran mbek dulure dhewe. Terus kok rabi entuk dulure dhewe, entuk ponakane. Itu bahaya sekali, sangat-sangat bahaya. Kalau mau cerita tentang budi-budi, ketika saya memberi makalah tentang adopsi ini, wonten kiai Sikof bisa dipercaya cerita. Itu nombong di anak angkat yang Jakarta, yang nganterkan tuh Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar, kuliah, pacaran be adik kandungnya. Walhasil terus kawin di anak Sikof. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilai di Jakarta. Kok wagetnya bukan main, ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya gitu, dulur nopo kan? Ini bahayanya ngangkat anak nopo angkat. Jika dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indah. Tapi wong saiki saya naik dhewe. Anake sampean kudu bangga, makalah Nabi itu mengancam manida ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafar. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap ngafiri atau ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan. Milih sing napa? Keren. Nomor 2 terjadi campur aduk napa? Nasab. Mari kula suwun sing pun kadung anak istilah anak angkat istilah bahasa Indonesia. Tetap harus ditulis silsilah keluarganya, dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cah sombong satu balik non keluarganya. Nah apa ya apa. Terus ketiga ini yang penting. Orang me anak angkat tuh alasannya kan saake, kepengen nulung wong miskin. Kalau balen rata-rata niatnya kan kepengen nulung orang miskin. Nak cara kula, nak pancen niate gitu betul. Iki pendapat kula lho. Tapi maksudnya angkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua istilatul ansab ya ada di kitab. Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu 2 alasan tadi di Quran, di hadis.
Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya berarti tidak tahu mikir. Orang kok sampean tuh apa? Bener. Misalnya aku punya anak angkat Ruhin. Sakit, roh caturite, langsung nakuno sampai anak angkat. Sudah cek cilik kayak cek imut terus tua wanan ini gitu. Coba bayangno saiki Gus. An cilik kan lucu ya, keriting, lemu, putih kan sampai anak angkat. Nah itu kan misalnya Ruhin kan wis serai-rai kakian pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger atau Nexon atau Ninja gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, yang penting tak kayak wong fakir miskin atau tak kayak santri. Itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya tak kayak wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan maturune tak ngamek ndongakno kabeh. Kere 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara me anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Yaiku ning Ruhin, iku wae dienggo sepeda motor sing jelas manfaatnya. Paham sih kalau maksud? Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Gitu. Nah aku ramai anak angkat, Ruhin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kirim pisan kebagian 1 juta kan beberapa orang kebuat. Karena saya ada harus terfokus mikir takriting, paham ya? Loh tenan, paham tenan tuh. Loh yang menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan iso globalnya, paham tuh? Artinya kalau orang enggak Ruhin dewasa tak kayak nomah, entek 100 juta. Alasannya saya kira Ruhin anak melarat. Andai kan aku gak main anak angkat, mungkin 100 juta lebih ke orang banyak. Tapi tetap boleh loh main anak angkat. Tapi cara kalau guys kadar ya sayang, tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong. Paham ya? Loh soal ingin spesial ya spesial saja, misalnya sama rantai anak. Nah kecuali mungkin ada pengecualian darurat, sampean nggak punya anak, ada ponakan atau keluarga, kamu angkat. Tapi nasabnya harus tetap ditulis. Saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah. Jadi orang harus jelas nasab. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan. Kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Itu mau biasanya wong lomo 20 juta dibagi wong akeh gara-gara dia anak angkat satu mungkin hanya untuk beli apa? Sepeda motor. Sepeda motor mulai tak keriting ngono sudah weling sangu 1 juta. Entek sedino. Padahal semua tak kena fakir miskin 1 juta cukup saulan kan. Ya sehingga sampean tidak usah tersinggung. Kalau mau cerita hukum, sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan ngepek anak angkat yaitu Zaid bin Harisah itu dibatalkan oleh Allah sendiri, dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial boten, dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah. Suruh manggil Zaid bin Harisah. Paham ya? Terus kula suwun sing wis kadung anak angkat ya ora usah dibatalno tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini. Nah soal kowe kuwatir kok nang bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih kuwatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane kok nggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasib agama, dipikir nasib rasane wong Jawa. Misalnya kaya aku mbek Mustafa tuwa jenggoten corong Jawa wajib dihormati, sesat tapi dihormati Mustafa. Wong ra jelas jlundruke kok apa dihormati. Ya harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lomane atau krana sabar melarate, kudu jelas, kudu nyetor slip. Paham ya alasan dihormati. Gak apa-apa misalnya ke nulis Gus saya fakir 10 tahun sabar. Jadi jenengan harus hormat saya. Kalau hormat siap lho. Mergo jelas kesalehannya. Dan saya siap sabar lagi sampai mati ya monggo nanti ditulis. Mumplus warga syaratnya ngalim ya abot sugih, terus kadung ora sugih. Paling mungkin ya semarat karena sudah kadung melarat. Itu syaratnya sabar. Sabar itu orang ngeluh. Orang ngeluh itu betah.
Biasanya wong nak betah mbek Allah diterusno wis betah. Wong wis betah wae kan. Itu kan jadi repot. Jadi itu coba hitungnya. Alasan ketiga tadi bisa dihitung. Saya tuh punya pengalaman gitu. Saya punya saudara, punya keluarga, orang kaya, anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi, ya itu tadi. Tergerus hanya untuk 1-2 orang. Ya taruh saja tadi. Kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin bisa orang 20-30. Gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang fuduli, yang enggak prinsip, yang sekunder. Misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Namun anak yang boleh kok rugen anak angkat sepeda motor di aksesoris. Aksesoris sepeda motor larang bisa. Sepeda larang mau megenge ning mall. Wong ngentekno donya tenan. Itu kenapa? Menurut saya kalau mau baik-baik saja. Terus saya teruskan. Tapi teori saya ini ada selamanya benar karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik. Ini cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu diputu jenis Hasan Husain. Hasan ganteng. Enggak ada orang mirip Nabi kayak Hasan. Hasan bin Ali. Ya putrane Sayyidah Fatimah sing sugeng kan namung Hasan kalian apa? Husain. Sebenarnya punya adik namanya Muhassin tapi meninggal. Hasan ganteng kan. Ganteng putih, ganteng putune Kanjeng Nabi. Terus Usama itu sampean Rabi Zaid itu rabi untuk Ummu Aiman. Nggih Zaid itu rabi untuk sinten Ummu. Pakai Usama Zaid bin Harisa. Terus gak ada anak namanya Usama. Zaid itu dia anak jenis Usama itu wireng. Kemudian turunan wong ireng. Niku Kanjeng Nabi sowan nang ngepol. Mergo anake anak angkate. Putu saka anak angkat. Dipangku kan. Sampai sahabat itu cara sahabat itu wong Jawa nak ngenyek Nabi cah mangku gula kopi perkara ini sitok putih sitok nopo lah niku nak Usama umbelen meler itu umbel ngerti umbel teman cara kene apa umbel niku Sayyidah Aisyah kon nyisi ora gelem wis ora anake wireng umbelen Sayyidah Aisyah kon nyisi mboten jijik cara Jawa Sayyidah Aisyah wae anak wong sugih perawan bojone Kanjeng Nabi kon nyisi cah ireng. Lha di sisi Kanjeng Nabi dhewe. Sampai Aisyah iku iri, tanganku eman kena umbele Usama malah tangannya Kanjeng Nabi akhirnya. Jadi artinya gini, jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus ndak sayang ya sayang, tapi jangan menggantikan nasab, jangan menggantikan nasab. Malah disebut Quran ud'uuhum li abaihim wa aqsatu indawa fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Ini diatur. Nah, sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Nah, kita sebagai ulama harus ngomong ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Ya, nanti terjadi ikhtilatil apa? Ansab. Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua, tak dono hukumnya gitu. Kalau nasab karena mertua itu 2 sisi. Haramnya mertua itu bimujarrodil akdi. Jadi misalnya saya nikah dengan istri saya. Sekali saya munikobil tu nikah wa taswijah bil mahril mazkur, itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya. Sudah jadi mahram. Mahram bil musaharah. Namanya mahram bil musaharah. Tapi kalau saya rabi ibunya, misalnya Ruhin ono rondo. Kasusnya kancane bapak nanti konco. Ini kisah nyata. Konco guru dan PNS, gawe kemenak, gawe depan. Dekne iku wis tua, maksudnya ya ora tua banget ya, pokoke duda. Karena dia sugih ning desa PNS wak sugih, ngelamar cah wedok. Sing baturi bapak. Ngelamar cah wedok, ya namanya ngelamar cah wedok sing metuki ibu iku rondo. Baru roh ibuke luwih ayu. Diwetuki terus spontan muni ngene. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Iki kalian jenengan terus pundi, Bu? Betul sampai anak jenengan. Ibu ya dan gelem ibu itu gelem. Ibu itu gelem padahal posisi rono ate ngelamar anake. Ibu itu gelem dari bapak ngedan. Bareng metu takoki bapak, "Lho kok piye sini-sini wong ngelamar anake kok ibu?" Wong iku kang kancane bapak. Ibu iku. Bareng wis kasil untuk ibuke terus dipertimbangkan
Jadi sampean kan rondo anakmu keperawan, payune gampang, penting ibuke mlangsik terus rabi sama ibunya. Lah itu kalau menurut agama, wis dirabil lah, wis akad. Itu ada kemungkinan dekne iso rabi anake. Nak urung dijima. Paham nggih? Nak urung napa dijima. Jadi kalau ibunya sudah dijima, dikumpuli, berarti otomatis anaknya jadi mahram. Makanya disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi artinya itu haramnya anak tiri itu nunggu ibuke dikumpuli. Jadi ra iso ngrasakno wong loro tetep. Tapi ya ono sing ngundake. Gus tak diambung tok terus dipegang rabi anake. Tapi mbok ora gelem. Geneman kok ngono. Tapi pokoke syaratte haram iku ngenteni dijima anak ibuke mbek anake. Tapi nek anake mbok rabi sekedar akad mboke wis haram. Tapi jare kancaku lho, pangeran wis pinter, Gus. Angger akad ambek cawe wedok kan otomatis mboke haram. Lah masih dihalal ya ora gelem wis tuwek, Gus. Wah. Jadi pengiran itu pinter, pengiran orang pinter buahmu. Nah iya gangguannya tamu misalnya kayak serabi kayak bojomu kok seneng boe kemungkinannya kan kecil, mereka wis tua kan? Yo kelainan bareng. Ndak bersamaan roh hukum nasab, berarti nasab berapa tadi? 7 ditambah 2 ditambah keluarganya istri. Terus ditambah ke 3 yaitu rodo. Makanya Quran nyebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus wa ummahatukumul lati ardhanakum, terus wa akhwatukum minar rumah. Lah nasab sebanyak ini tuh akan hancur lebur ketika adopsi itu tidak menyebut nasab karena akan kacau balau. Kacau balaunya adalah orang pakai nasab bapak adopsi kemudian tidak diketahui, bisa saja suatu saat rabi ponaane pacaran BADE yang sekarang dunia nopo glo. Nanti rata-rata diberi sanksi pangeran. Wong sing anak angkat itu rata-rata dikai sanksi pangeran karena Allah duwe sunnah orang yang menyalahi aturannya pasti di dunia pun ada sanksinya. Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun ada sanksinya. Makanya kalau suwun ape sayang sangai kayak Kanjeng Nabi setelah dibatalkan Allah ya tetap sayang sampai Usama. Saking sayangnya nganti Nabi nyisi umbel itu Usama sampai Hasan itu nak jejer Usama sampai sahabat gojokane gula nopo kok. Kuduan ke Nabi anggar jamaah digendong. Hasan sinten Hasan mbek Usama itu nopo digendong sampai gelare Usama hibbu Rasulillah. Usama wong sing banget disenengi Kanjeng Nabi. Jadi gelare Usama teng sahabat Usama hibbu Rasulillah. Kulo gadah banyak buku tentang Usama. Mungkin sampean ngerti, jadi ya ini fatwa, ya ini fatwa. Jadi aturan hukumnya gitu. Ud'uhum li abaihim wa aqsatu inda. Wong diundang sesuai jenenge bapak. Paham ya? Jadi wong kudu bangga mbek bapake iku kudu bangga. Cek ndak, cek kriting, cek ra duwe, wong kudu tetep nyebut jenenge napa? Bapak.